Pernah nggak sih Anda berharap gitu bisa punya semacam intipan kepikiran orang lain, biar tahu gitu apa yang sebenarnya mereka pikirin atau rasain, tanpa pusing nebak-nebak bahasa tubuh kan? Nah, hari ini kita mau deep dive nih ke halaman-halaman awal buku You Can Read Anyone. Ini dari Dr. David J. Lieberman. Ini bukan soal klise bahasa tubuh yang gitu-gitu aja ya, tapi lebih ke teknik psikologis praktis. Katanya sih dipakai FBI sama militer juga. Siap kita bongkar? Tepat sekali. Jadi fokus kita ya, nyaring teknik-teknik kunci aja dari awal buku ini, khususnya soal gimana deteksi orang nyembunyiin sesuatu. Terus paham dia suka atau nggak suka. Sama ngukur PD-nya dia, yang asli ya, bukan yang dibuat-buat. Anggap aja ini ya, cara biar kita punya sedikit keunggulan lah dalam interaksi sehari-hari. Oke, mari kita mulai deh. Situasi pertama nih yang sering bikin penasaran kan? Anda curiga seseorang tuh nggak jujur sepenuhnya, atau ada yang ditutup-tutupi lah. Nah, gimana cara taunya tanpa langsung nuduh? Ada satu teknik menarik ini. Namanya pembaca pikiran atau mind reader. Prinsipnya tuh agak mirip tes Rorschach, tapi ini versi omongan, versi verbal gitu. Anda ajukan pertanyaan yang nggak langsung nuduh, tapi nyentil area sensitif itu. Terus amati aja reaksinya gimana. Kayak kita lempar tinta verbal gitu, terus lihat respons bawah sadarnya dia. Contoh ya, misal manajer curiga nih stafnya si Jill ngambil alat tulis kantor. Nah, daripada langsung konfrontasi, dia bisa bilang gini, Jill, butuh masukan nih. Kayaknya ada yang bawa pulang alat tulis kantor deh. Punya ide nggak gimana cara ngatasinnya? Kalau si Jill jadi kelihatan nggak nyaman, atau gugup, atau malah buru-buru ganti topik, nah itu bisa jadi indikasi. Oh, indikasi dia terlibat ya? Bisa jadi, tapi kalau dia malah kelihatan tertarik, mikir, terus kasih saran yang masuk akal, ya kemungkinan besar dia nggak ikutan. Tapi itu butuh skenario yang pas ya. Mesti disiapin dulu gitu pertanyaannya kalau situasinya lebih ambigu atau kita nggak bisa bikin skenario kayak tadi. Ada tanda lain yang lebih halus mungkin, yang bisa ditangkap dari respons langsung gitu. Ada. Tekniknya namanya apa pendapat Anda atau what do you think? Kuncinya di sini. Kita ngasih tahu fakta, bukan nuduh. Terus lihat responsnya. Dia defensif atau malah nyerang balik. Gini, orang yang salah itu cenderungnya bela diri. Sementara yang nggak salah, seringnya malah nyerang sumber masalahnya. Contohnya gimana tuh? Bayangin aja pelanggan balikin printer rusak, tapi ada komponen penting yang hilang. Terus Anda bilang, maaf, komponen X-nya nggak ada nih. Kalau dia langsung jawab, loh saya nggak ngambil kok. Nah itu defensif. Fokusnya ketuduhan ke dia kan? Itu bisa jadi tanda dia ngerasa salah. Oke. Tapi, kalau dia malah marah, apa? Kalian ini jual printer rusak ya? Nah, dia nyerang masalah printernya, bukan tuduhan ke dirinya. Ini lebih nunjukin dia nggak salah, kemungkinan besar. Iya, itu sering kejadian loh. Jadi kuncinya di fokus responsnya ya, ke diri sendiri atau ke masalah di luar dia. Sip. Jadi kita bisa lihat reaksi defensif atau ofensifnya. Oke, tapi selain soal jujur atau nggak jujur nih, gimana kalau kita cuma pengen tahu perasaan umum dia aja? Suka atau nggak suka gitu misalnya? Ke suatu ide atau apa gitu? Kayak Pavlov gitulah. Jadi, perasaan orang soal suatu kejadian, misalnya rapat ya, itu bisa nempel secara nggak sadar ke objek netral yang ada pas kejadian itu. Nempel gimana maksudnya? Gini contohnya, kalau rapatnya lancar, seru, pas itu ada pulpen biru di meja. Nah, orang itu mungkin tanpa sadar ya, nanti bakal lebih milih atau lebih suka sama pulpen biru. Sebaliknya, kalau rapatnya nggak enak, dia mungkin jadi hindarin pulpen biru itu. Ada kok studi klasiknya, orang cenderung milih pulpen yang diasosiasiin sama musik yang dia suka. Wah, konsepnya menarik sih. Tapi kayaknya butuh pengamatan jeli banget ya. Buat nyambungin pilihan pulpen sama rapat sebelumnya gitu. Harus jadi detektif kecil-kecilan ini mah. Ya, memang butuh perhatian ke detail sih. Tapi kan selain dari asosiasi nggak sadar kayak gitu, ada juga yang bisa kita tangkap dari kata-katanya langsung. Pilihan katanya. Oh iya, gimana tuh? Coba deh perhatiin penggunaan kata ganti sama eufemisme. Istilahnya analisis konten pernyataan.
statement content analysis. Pakai saya atau kami, itu biasanya nunjukin kedekatan psikologis atau keyakinan. Jadi kalau orang bilang, idenya bagus, bukan, saya suka idenya. Nah, itu mungkin ada sedikit jarak atau ragu-ragu dia. Gitu ya. Sama juga kalau pakai bahasa halus, eufemisme. Misalnya bilang, proposal itu menarik, padahal sebenarnya dia nggak setuju. Itu cara biar nggak konflik langsung aja. Oke. Nah, ngomongin soal keyakinan yang kelihatan dari bahasa nih. Ini suka susah dibedain kan ya? Gimana kita tahu seseorang itu beneran percaya diri atau cuma pura-pura aja biar kelihatan hebat gitu? Bedanya ada di fokusnya. Orang yang beneran pede, fokusnya itu ke tujuan, ke apa yang mau dicapai. Sementara orang yang kurang pede atau cuma acting, dia jadi sangat sadar diri, self-conscious gitu. Terlalu mikirin penampilannya gimana di mata orang. Maksudnya gimana tuh sadar diri? Gerakannya bisa jadi kaku, canggung gitu, bahkan buat hal sepele. Misalnya pas minum ya, matanya tuh bisa jadi ngikutin gerakan tangan ke mulut. Kayak nggak yakin tangannya bakal nyampe gitu. Terlalu mikirin prosesnya dia. Aduh, saya jadi ingat pernah ngerasa kikuk gitu cuma buat minum air di depan orang banyak. Nah, persis kan? Selain itu, ada tanda fisik gugup yang susah dikontrol juga. Muka merah atau malah pucet. Itu reaksi fight or flight kan? Napas jadi cepet terus dangkal. Tangan gemeteran, makanya sering disembunyiin di saku atau bawah meja. Terus nada suara jadi meninggi karena ototnya tegang. Atau kedipan mata jadi cepet banget. Katanya sih dulu pas debat Presiden AS, tingkat kedipan mata itu kadang dilihat. Bisa nunjukin tingkat stres atau bahkan hasil pemilunya. Wah, sampai segitunya ya kedipan mata. Lalu gimana sama orang yang berusaha keras kelihatan pede, padahal dalamnya nggak gitu? Nah, itu dia masuknya ke management perception management. Cirinya seringkali overcompensation, jadi berlebihan gitu. Contoh paling gampang di poker deh. Pemain yang lagi bluffing, lagi ngegertak, itu biasanya masang taruhannya cepet tegas gitu, buat nunjukin berani, padahal kartunya jelek. Oh iya. Sebaliknya, pemain yang kartunya bagus beneran, malah mungkin sengaja mikir bentar. Pura-pura ragu gitu. Atau gestur yang nggak perlu, kayak muap lebar-lebar atau peregangan badan pas situasi lagi tegang. Itu bisa jadi tanda dia pura-pura santai aja, nutupin gugup. Oke, jadi intinya ini bukan sekedar trik ya, tapi lebih ke pemahaman kalau pikiran sama perasaan yang kita coba sembunyiin itu seringkali bocor. Bocor tanpa sadar lewat reaksi verbal non-verbal kita, kalau dapat pancingan yang pas. Nah, itu ya benang merahnya teknik-teknik awal Lieberman ini. Kita bisa belajar baca bocoran itu. Betul sekali. Teknik-teknik ini memang fokusnya buat, membaca orang lain, tapi ada satu pertanyaan lanjutan nih, yang menarik buat Anda renungkan sendiri. Seberapa sering Anda sendiri, mungkin ya, tanpa sadar gitu, ngirim sinyal-sinyal perasaan atau tingkat PD yang kayak gini ke orang-orang di sekitar Anda? Pertanyaan bagus tuh buat dibawa pulang. Oke deh, sampai jumpa di Deep Drive berikutnya ya. Bagian kedua. Selamat datang kembali di penyelaman mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa ada yang agak aneh gitu? Omongan seseorang kedengarannya sih oke, meyakinkan, tapi kok feeling Anda bilang ada yang nggak beres? Nah, sumber kita kali ini cuplikan dari buku You Can Read Anyone, kayaknya punya beberapa alat bantu nih buat mendengar apa yang nggak terucap. Misi kita hari ini ya membekali Anda dengan beberapa teknik jitu lah, buat membaca situasi dan orang, jadi nggak cuma dengerin kata-katanya aja. Siap kita gali lebih dalam? Tentu, siap. Yang menarik di sini tuh, gimana isyarat-isyarat tak sadar kita itu seringkali jadi kayak jendela gitu ya, jendela kepikiran atau perasaan yang sebenarnya, yang kadang-kadang malah coba ditutupi sama ucapan sadar. Kita bakal lihat beberapa pola spesifik nih yang bisa Anda perhatikan sehari-hari. Oke. Mari kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Soal kontradiksi atau pesan ganda. Sumber ini bilang, kalau kata-kata sama bahasa tubuh itu nggak sinkron, kita sebaiknya percaya sama yang kedua. Itu kenapa ya kira-kira? Nah, ini fundamental banget. Soalnya gini, bahasa tubuh itu seringnya dikendalikan sama bagian otak kita yang lebih otomatis gitu. Lebih primitif lah, jadi lebih susah dipalsukan secara sadar dibanding kata-kata. Misalnya nih ya, di buku ini dikasih contoh. Orang bilang, aku cinta kamu.
tapi sambil ngerutin dahi atau tangannya ngepal erat banget. Kan aneh ya? Atau contoh lain, mekanik yang senyumnya tipis banget pas minta maaf karena salah pesen suku cadang mobil Anda. Nah, senyum ganjil itu bisa jadi sinyal tuh. Perhatiin juga timing antara gestur sama ucapannya. Kalau nggak pas, nah itu kayak alarm kecil gitu. Jadi itu ya alasannya kenapa feeling kita sering bener. Jadi ketidakcocokan antara yang kita lihat sama yang kita dengar itu bukan cuma detail kecil aja ya, tapi bisa jadi petunjuk besar. Betul sekali. Nah, dari yang sifatnya pasif gitu, mengamati aja, gimana kalau kita pengen tahu nih, apa seseorang itu beneran tertarik? Entah itu sama ide kita, produk kita, atau ya sama diri kita sendiri gitu. Bukan cuma basa-basi sopan aja. Ada nih teknik yang lumayan cerdik dibahas di buku ini. Namanya Curiosity Reveals the Cat. Prinsipnya gini, orang yang emang beneran tertarik itu secara alami bakal nyari informasi lebih lanjut. Apalagi kalau butuh sedikit usaha. Rasa ingin tahu yang asli itu mendorong tindakan gitu. Kenapa? Ya karena minat yang sejati itu memotivasi kita buat investasi waktu atau energi. Contohnya unik banget ini. Misalnya Anda pengen tahu nih, kantor lama masih mikirin Anda nggak ya buat direkrut lagi. Sumbernya nyaranin, coba kirim email kosong ke kontak Anda di sana. Aneh kan kedengarannya? Iya, memang agak nyeleneh ya. Tapi lihat reaksinya. Kalau dia bales, nanya maksud emailnya apa, atau mungkin nanya file apa yang lupa dilampirkan gitu. Nah, rasa ingin tahunya itu nunjukin ada kemungkinan minat. Kalau dia abaikan gitu aja, ya mungkin emang nggak tertarik. Persis. Kuncinya, kita bikin mereka perlu sedikit bertindak buat jawab rasa penasarannya itu. Agak nakal ya caranya, tapi bisa efektif kayaknya. Betul. Sedikit usaha dari mereka itu bisa jadi indikator kuat. Nah, sekarang kita geser ya ke sesuatu yang seringkali lebih krusial. Nguji loyalitas. Ini penting banget pas kita ragu nih, orang ini beneran dukung kita atau jangan-jangan malah nusuk dari belakang. Logikanya kan orang yang tulus mau bantu kita sukses pasti pengen informasi yang akurat dong biar bisa bantu dengan benar. Menarik. Terus gimana cara ngujinya tanpa jadi konfrontatif gitu? Nah, sumber ini ngasih cara yang cukup halus. Sengaja aja selipin sedikit informasi yang Anda yakin salah pas lagi diskusi sama dia. Terus perhatiin deh, dia ngoreksi Anda nggak? Apalagi kalau info salah itu potensinya bisa merugikan Anda atau proyek bareng. Wow, ini perlu sedikit keberanian juga ya buat nyobain. Bisa kasih contoh yang lebih konkret mungkin? Bisa. Misalkan nih, Anda lagi nyiapin presentasi penting. Terus ada rekan kerja nawarin bantuan. Katanya sih mau bantu. Anda bilang aja ke dia, oke nih, jadi klien kan pengennya kampanye yang serius tapi tetap ada humornya ya. Mereka suka banget yang tahun lalu, jadi kita pakai gaya yang sama aja lah. Oke. Padahal, Anda dan rekan kerja ini sama-sama tahu kalau klien itu benci banget sama kampanye tahun lalu. Oke. Nah, kalau dia diam aja, nggak ngoreksi fakta krusial itu, kemungkinan besar loyalitasnya nggak seperti yang dia bilang. Diamnya itu bisa jadi indikasi nggak peduli, atau ya bisa jadi malah ada niat kurang baik. Waduh, dalam juga ya ini. Oke, satu lagi nih, wawasan cepat yang menarik dari sumber ini sebelum kita tutup. Ternyata, cara orang ngelihat diri mereka sendiri, konsep dirinya gitu, sering dipengaruhi sama kejadian yang baru aja dialamin. Dan ini bisa bantu kita prediksi loh. Banget ke persepsi diri dan tindakan saat itu juga. Contoh di buku ini, ada penjual yang baru aja kehilangan beberapa klien besar. Kemungkinan besar pas ketemu klien berikutnya, dia bakal kelihatan kurang pede, mungkin lebih cemas, terus jadi analisisnya berlebihan. Masuk akal. Sebaliknya, kalau dia baru aja dapat rentetan kesuksesan kecil, itu bisa naikin kepercayaan dirinya sementara waktu. Jadi tentang bagaimana memori terakhir itu mewarnai kondisi saat ini. Jadi, apa nih rangkuman dari semua teknik ini buat Anda para pendengar? Intinya, orang itu seringkali tanpa sadar ngebocorin perasaan dan niat mereka yang sebenarnya. Bisa lewat bahasa tubuh yang nggak sinkron tadi, atau reaksi mereka pas dihadapkan situasi ambigu kayak email kosong itu, atau ya cara mereka ngerespon pas kebenaran info diuji halus-halus. Persis. Kuncinya adalah mengamati dengan lebih jeli. Jangan cuma telan mentah-mentah apa yang diucapin. Selalu ada lapisan makna gitu di bawah permukaan yang bisa Anda tangkap kalau Anda tahu apa yang mesti dicari dan kenapa itu penting. Dan ya sebagai penutup, ini ada sedikit pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Seberapa sering sih Anda sendiri sadar sama sinyal-sinyal nonverbal yang Anda kirimkan ke orang lain?
Apakah bahasa tubuh dan reaksi spontan Anda itu selalu sejalan sama apa yang sebenarnya pengen Anda sampaikan? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Betul. Sampai jumpa di penyelaman mendalam kita berikutnya. Bagian ketiga. Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Anda pasti sering penasaran kan, apa sih sebenarnya isi kepala seseorang pas lagi ambil keputusan gitu? Kita kan seringnya pakai label tipe kepribadian ya, kayak INTJ, ESFP, tapi apa ya itu cukup? Hari ini nih, kita mau bedah materi dari David J. Lieberman, judulnya Blueprints to the Mind. Oke. Misinya ya, biar kita semua bisa lebih paham gimana cara orang mikir dan kenapa mereka mikir gitu. Lebih dalam dari sekedar label kepribadian lah. Iya ya. Kita juga bakal lihat gimana cara ini bisa bantu kita prediksi perilaku orang. Yuk kita bongkar bareng-bareng ya. Betul sekali. Soal tipe kepribadian itu, ya ada gunanya sih kayak Myers-Briggs gitu, tapi ada batasannya juga. Sumber ini bilang kepribadian itu kan kayak, apa ya, tampilan luar kita gitu, antar muka kita sama dunia. Tapi itu sangat dipengaruhi kontekstual. Beda di kantor, beda pas makan sama temen, beda lagi di rumah. Oh iya bener juga ya. Bahkan mood aja bisa ngaruh banget. Orang ekstrovert aja bisa jadi diem di pesta kalau lagi nggak mood kan? Iya sih, sering lihat yang begitu. Jadi emang nggak bisa jadi patokan satu-satunya ya. Nah itu dia, keterbatasannya jelas. Oke, nah ini nih intinya. Kalau gitu, kalau bukan tipe kepribadian, terus apa dong yang lebih dasar gitu, yang ngarahin kita? Di sini nih materinya jadi, wah menarik banget menurut saya. Katanya ada mesin lain gitu di baliknya. Tepat. Sumber ini bilang gini, banyak yang kita anggap pemikiran kita itu sebenarnya bukan analisis rasional murni. Oh iya, terus apa dong? Lebih kayak respons emosional yang udah terprogram, otomatis gitu. Respons emosional, maksudnya? Pendorong utamanya itu kebutuhan ego buat melindungi diri. Ego ya? Contohnya gimana tuh? Oke, contoh gampangnya gini deh. Misalnya Anda beli jam tangan, harganya 5 juta gitu ya. Terus seminggu kemudian, lihat iklan, jam yang sama persis, harganya cuma 3 juta. Wah, nyesek itu. Nah, kalau katakanlah harga diri Anda lagi rendah nih, ego Anda itu langsung kayak siaga 1. Merasa terancam. Terancam? Kenapa terancam? Ya karena rasanya kayak, wah gue salah nih. Atau, gue kok bisa nggak teliti sih? Nah, ego nggak suka rasa itu. Jadi mungkin Anda bakal otomatis mikir, iklannya bohong kali. Atau, pasti jam saya kualitasnya beda nih, lebih bagus. Pokoknya cari pembenaran. Oh, jadi daripada ngakuin mungkin salah beli, mending nyari alasan lain gitu ya? Betul. Itu namanya respons terima atau belokan. Semacam mekanisme pertahanan otomatis buat nolak informasi yang bisa bikin citra diri kita jelek. Pikiran langsung defensif gitu. Wah, jadi ego tuh kayak satpam mental gitu ya. Tugasnya jaga citra diri kita biar tetap oke gitu. Bisa dibilang gitu ya? Ini menarik sih. Ego sama harga diri ini kayaknya nyambung banget ya. Satu ngelindungin, satu lagi nilai diri. Tapi gimana kita bisa nilai ini dari luar? Kadang kan orang yang kelihatannya pede banget, malah mungkin dalamnya rapuh. Atau sebaliknya, gimana tuh? Nah, ini pertanyaan penting banget. Kuncinya ada di harga diri atau self-esteem. Oke. Seberapa besar sih Anda beneran suka dan menghargai diri sendiri? Apa adanya? Ini fondasinya. Makin tinggi harga diri Anda, makin kecil peran si ego yang defensif tadi. Jadi Anda bisa lihat realita lebih jernih. Lebih objektif gitu ya? Iya, lebih objektif. Sebaliknya, kalau harga diri rendah, egonya jadi kayak membengkak. Kerjanya muter-muter fakta terus biar nggak sakit hati. Aduh. Dan ini pengaruhnya gede banget loh. Gede gimana? Cuma perasaan aja? Atau beneran ngubah cara kita bertindak? Wah, ngubah banget cara bertindak. Harga diri ini, kata sumbernya ya, itu mewarnai hampir semua aspek hidup kita. Contohnya? Mulai dari fokus kita, apakah Anda ngejar kepuasan jangka pendek buat nenangin ego, kayak makan banyak padahal tahu nggak sehat? Atau Anda cari makna jangka panjang yang lebih otentik? Iya ya. Terus juga gimana kita hadapi kenyataan? Apa Anda bisa nerima fakta pahit, atau malah cenderung melintir-melintir cerita biar ego aman? Oh, itu tadi yang contoh jam tangan ya? Betul. Termasuk juga tingkat pede, kemauan berusaha keras buat hal yang benar, keterbukaan sama ide baru, bahkan gampang nggaknya mood kita ngontrol keputusan. Jadi intinya? Intinya,
Harga diri tinggi itu kayak ngasih kebebasan buat fokus ke pertumbuhan sama kebenaran. Kalau harga diri rendah, kita jadi kayak kejebak ngelindungin ego terus-terusan. Oke. Ini konsepnya kuat banget sih. Harga diri jadi kayak pusat kontrol gitu ya. Tapi, nah ini nih pertanyaan lanjutannya. Gimana cara nilainya biar akurat? Kayaknya gampang banget salah tebak. Cuma dari lihat luarnya aja. Benar sekali. Nah, disinilah banyak orang kejebak. Sumber ini ngingetin beberapa jebakan umum. Ada 5 nih. Oke, 5 ya. Apa aja tuh? Pertama, ego besar versus harga diri tinggi. Ini yang paling sering salah kaprah. Gimana tuh maksudnya? Orang yang kelihatannya sombong, suka pamer, nyetel musik kenceng di mobil, itu kan kesannya pede banget ya. Iya, kayaknya pede banget. Nah, seringkali itu justru nunjukin harga diri rendah. Dia butuh validasi dari luar. Jadi egonya besar, tapi harga dirinya kecil. Jangan ketipu sama tampilan luarnya. Wah, oke. Ini penting nih. Terus yang kedua? Kedua, harga diri umum versus keyakinan diri spesifik. Bedanya apa? Gini, orang bisa aja super pede pas lagi kerja, karena emang jago di bidangnya. Tapi secara umum, di luar kerjaan, dia ngerasa nggak berharga. Atau sebaliknya, orangnya mungkin kelihatan biasa aja, tapi dalamnya dia ngerasa oke sama dirinya sendiri. Oh, jadi pede di satu area nggak jamin harga dirinya tinggi secara keseluruhan ya? Betul, nggak selalu nyambung. Ketiga, sukses eksternal versus kepuasan internal. Contohnya? Misalnya ada pengacara sukses banget, kaya raya, terkenal, tapi sebenarnya dia benci kerjaannya. Impiannya dari dulu jadi musisi. Nah, sukses di mata orang lain belum tentu harga dirinya tinggi kalau dia nggak hidup sesuai keinginannya. Iya, masuk akal. Oke, yang keempat. Keempat, rendah hati versus penurut. Ini juga sering ketukar. Gimana bedainnya? Orang yang beneran rendah hati itu biasanya ciri harga diri tinggi. Dia tahu nilainya, jadi nggak perlu nunjukin. Tapi kadang orang ngira dia lemah atau penurut, padahal beda. Kalau penurut itu biasanya karena takut konflik atau ngerasa nggak layak. Itu ciri harga diri rendah. Motifnya beda banget. Oke. Beda motif ya. Terakhir, yang kelima. Kelima, mood sementara versus sifat asli. Jangan nilai harga diri orang cuma karena dia lagi kelihatan senang atau happy. Kenapa gitu? Ya, karena mood baik itu bisa aja nutupin sifat aslinya yang mungkin narsistik atau harga dirinya sebenarnya rendah. Mood kan naik turun. Bener juga ya. Wah, ternyata kompleks banget ya bedainnya. Nggak sesimpel kelihatannya. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, pahamin dinamika ego lawan harga diri ini kayaknya ngasih kita kacamata yang lebih canggih gitu ya buat ngertiin orang lain, dibanding cuma pakai label tipe kepribadian aja. Iya. Bisa ngejelasin kenapa kadang orang kok kayaknya tindakannya nggak logis atau malah ngerugiin diri sendiri gitu? Persis. Tujuannya kan bukan buat ngejudge ya, tapi lebih ke memahami aja mekanisme psikologis apa sih yang lagi jalan di belakang layar. Iya. Dengan ngenalin faktor-faktor ini, terutama soal level harga diri seseorang, Anda bisa mulai nebaklah kecenderungan respons dia gimana dalam situasi tertentu. Kenapa bisa gitu? Karena seringkali respons itu ya, program otomatis buat ngelindungin ego tadi, bukan hasil mikir sadar yang benar-benar rasional. Oke. Jadi ini semacam pola ya? Semacam pola, betul. Nah, terus apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Gini deh, ini sedikit bahan renungan aja ya buat dibawa pulang. Coba deh ingat-ingat lagi satu interaksi terakhir di mana reaksi seseorang tuh rasanya aneh atau nggak pas gitu menurut Anda. Sekarang coba lihat lagi reaksi itu. Tapi dari sudut pandang kebutuhan ego dan level harga diri orang itu. Kira-kira penjelasannya jadi lebih masuk akal nggak? Menarik tuh. Ini mungkin bisa jadi kunci buat memahami mereka ya. Bahkan mungkin lebih dalam dari mereka memahami diri mereka sendiri. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di sesi pendalaman kita berikutnya. Bagian keempat. Selamat datang lagi di sesi Deep Dive kita. Anda udah kasih kita kutipan menarik nih dari David J. Lieberman ya, soal psikologi harga diri. Nah, misi kita hari ini, kita coba bedah bareng ya, ekstrak intinya gitu. Biar Anda cepat paham gimana sih cara ngenalin level harga diri orang dan efeknya ke perilaku mereka. Oke, kita bongkar yuk. Siap. Konsep harga diri ini, kalau ngutip Nathaniel Branden ya, itu kan reputasi yang kita peroleh dengan diri kita sendiri.
sumber yang Anda kasih ini bagus, ngasih kerangka buat membedahnya. Jadi nggak cuma definisi, tapi gimana manifestasinya gitu. Bener banget. Dan seringkali kita salah nebak kan ya. Ada orang ngasih nih, tapi tulus nggak ya? Atau cuma biar disukain? Ada yang kerja keras banget, tapi apa karena emang dia ngerasa oke? Atau justru nutupin rasa nggak pede? Nah, sumber ini nekenin, harga diri sejati itu kelihatan dari gimana orang memperlakukan dirinya dan orang lain secara baik ya dalam jangka panjang, gitu. Betul. Bukan cuma soal kepuasan sesaat aja. Poin krusialnya, itu dimotivasi. Contoh yang tadi Anda sebut, wanita diet ketat, kayaknya sih bagus ya, nunda kepuasan gitu. Tapi kalau tujuannya cuma buat narik pria beristri, nah itu justru nunjukin ada yang retak di harga dirinya. Jadi kita mesti lihat gambaran besarnya. Kenapa sih dia ngelakuin itu? Nah, ini nih bagian yang menurut saya sangat menarik. Sumber ini ngebagi orang dengan harga diri rendah jadi 2 tipe utama. Pas ego mereka mulai kena pengaruh. Betul sekali. Jadi ada 2 kemungkinan utama nih dari harga diri rendah. Pertama, ada LED. Itu singkatan Low Ego, Low Self-Esteem. Gampangnya tipe doormat atau keset lah. Cirinya tuh sering minta maaf padahal bukan salah dia, terus people pleaser banget, takut nggak disukai orang. Oke. Terus nggak asertif, sering ngomong negatif soal diri sendiri, gampang ngerasa bersalah, bahkan bisa rentan kena penyakit psikosomatis. Takut banget ambil risiko, mereka kalau ngasih sesuatu itu seringnya karena takut, bukan tulus pengen ngasih. Justru itu malah nguras harga diri mereka. Oke. Jadi itu yang pertama, si keset. Terus tipe kedua apa nih? Tipe kedua, LEA, Large Ego Low Self-Esteem. Tipe arogan. Nah, ini kebalikannya, tapi akarnya sama. Egonya gede, tapi harga dirinya tetap rendah. Ciri-cirinya, dia butuh banget jadi pusat perhatian, gampang frustrasi, banyak ngeluh, kompetitifnya sengit banget karena harga dirinya kayak dipertaruhkan di situ. Suka ngontrol, bisa jadi narsistis juga. Narsistis ya? Iya, jadi terlalu fokus ke diri sendiri, butuh dikagumi terus. Sering juga membual buat nutupin rasa nggak mampunya. Nggak ngehargain orang lain, ya karena dasarnya nggak respek sama diri sendiri kan. Terus hipersensitif banget sama kritik. Kalau dikritik reaksinya biasanya marah. Tipe ini sering dianggap lebih berbahaya buat orang di sekitarnya. Wah, menarik ya. Jadi LED sama LEA ini kayaknya beda banget di permukaan, tapi dalamnya sama-sama harga diri rendah. Ada nggak sih ciri-ciri lain yang dimiliki dua-duanya menurut sumber ini? Ada beberapa. Keduanya sama-sama hipersensitif. Bedanya kalau LEA marahnya keluar. Kalau LED mungkin jadi sedih atau narik diri. Terus bahasanya cenderung pesimis. Mikirnya hitam putih. Kecuali kalau itu nggak nguntungin dia ya. Sering nampilin citra palsu. Oh, pencitraan gitu ya? Bisa dibilang gitu. Gampang tersinggung juga. Nganggap semua hal itu personal. Butuh banget persetujuan dari orang lain terus-menerus. Keyakinannya suka nggak rasional. Gampang frustrasi. Hubungannya cenderung nggak sehat. Terus suka nyalain orang lain, ngerasa jadi korban gitu. Rentan depresi atau cemas, dan sulit banget bikin keputusan. Oke. Sekarang gimana nih bedanya harga diri ini yang tinggi lawan yang rendah, entah itu LED atau LEA, ngaruh ke cara orang ambil keputusan? Sumber ini kan bedain 2 skenario ya, kelas A sama kelas B. Bisa kita ulas itu? Bisa banget. Jadi, kelas A itu situasi di mana orang tuh nggak punya kepentingan pribadi langsung. Contohnya jadi anggota juri atau petugas evaluasi gitu. Nah, di sini, orang yang harga dirinya tinggi, dia bakal fokus ke manfaat jangka panjang, kebaikan buat orang banyak, hati nuraninya kuat, mood nggak terlalu ngaruh ke objektivitasnya. Jadi lebih stabil ya? Betul, dia adil, tegas, tapi tetap mau dengerin masukan. Cenderung ngelakuin hal yang benar gitu, meskipun nggak untung buat dia secara pribadi. Sebaliknya, yang harga dirinya rendah, fokusnya jadi ke diri sendiri dan kepuasan instan. Moodnya ngaruh banget, egosentris. Dia bisa jadi ngidentifikasiin diri ke salah satu pihak, terus keputusannya ya tergantung mood dia saat itu. Kalau mood lagi bagus, cenderung mihak, kalau lagi jelek, cenderung lawan. Yang LEA biasanya gampang marah kalau nggak setuju. Kalau LED, cenderungnya ikut mayoritas aja atau ngikutin pola pikir lama.
Oke, itu kelas A pas nggak ada kepentingan pribadi. Mm-mm. Terus kelas B gimana? Pas ada kepentingan pribadi kayak negosiasi atau main poker gitu, apa yang beda? Nah, kalau di kelas B ini, faktor kepercayaan diri jadi dominan banget. Dan sumber ini bilang ada hubungan kebalik nih, antara tingkat PD sama tingkat ketertarikan atau kepentingan pribadinya. Orang yang harga dirinya tinggi, kalau dia lagi PD, dia bakal bertindak rasional, tanggung jawab. Cara terbaik buat ngaruhin dia itu biasanya dengan nyentuh sisi baiknya, rasa keadilannya. Oke. Kalau dia lagi kurang pede, motivasinya turun. Nah, nunjukin potensi kerugian bisa jadi pendorong buat dia. Kalau main poker misalnya dia cenderung main logis, ngikutin peluang, nggak gampang emosi. Nah, kalau yang harga dirinya rendah, gimana di situasi kelas B ini? Wah, buat mereka, mood itu lengket banget sama rasa pede. Kalau lagi pede banget, mereka bisa jadi super ngotot ngejar tujuannya. Kenapa? Karena harga dirinya udah terikat sama hasil itu. Yang LEA bisa jadi emosional banget, nekat. Kalau LED, mungkin kelihatan ragu-ragu tapi tetap maju. Terus kalau lagi nggak pede? Nah, kalau lagi nggak pede, LEA bisa marah, frustasi. Kalau LED, cenderungnya nyerah aja, atau cari pengalihan. Atau bisa juga pura-pura nggak tertarik gitu, sebagai mekanisme pertahanan diri. Menarik ya mekanisme pertahanan ya. Iya. Dalam poker misalnya, LEA yang lagi pede mungkin bakal pamer kartu atau gertak sambal. Kalau LED yang lagi hoki, dia mungkin diam aja, tapi butuh banget ada yang lihat kemenangannya, biar ngerasa valid gitu. Oke, jadi rangkumannya buat Nanda nih, sumber ini kayak ngasih kita kacamata ya, buat ngeliat apa sih yang mungkin terjadi di balik layar perilaku orang. Ini bukan cuma soal ngeliat tindakannya apa, tapi coba memahami dinamika harga diri sama kepercayaan diri di baliknya. Gitu kan ya? Tepat sekali. Dan pemahaman ini penting ya, bukan buat ngejudge orang, tapi lebih ke alat bantu buat Anda biar bisa navigasi interaksi sosial lebih baik lagi. Kemampuan ngebaca kemungkinan motivasi ini bisa sangat berharga loh. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Sumber ini kan nunjukin kalau orang dengan harga diri rendah itu bisa aja goyang antara jadi dormat, LED, sama jadi arogan, LA. Tergantung situasi sama egonya lagi gimana. Nah, kalau Anda sadar ada pola ini di seseorang, kira-kira gimana pemahaman baru ini bisa ngubah cara Anda merespons? Mungkin nggak cuma buat ngelindungin diri Anda, tapi juga buat interaksi yang lebih konstruktif gitu. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di sesi deep dive kita berikutnya.